Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihanda Akmal Alif Fahrizal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Kitab, As-Sifa yang artinya penyembuh, Az-Zikru yang artinya pemberi peringatan, Ar-Rahman wal Ma'uzon, Al-Tanzil yang artinya diturunkan, Al-Basir yang artinya pembawa berita gembira, An-Nur yang artinya cahaya, Al-Nazir yang artinya peringatan. Yang selanjutnya adalah macam-macam ayat atau dalil dalam Al-Quran. Ayat yang bersifat qotol adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lainnya darinya. Dalil-dalil qotol dapat dipahami begitu saja dan penolakan terhadapnya berarti bentuk kekufuran. Misalnya masalah akidah seperti keyakinan terhadap surga dan neraka, serta yaumul hisab adalah masalah-masalah agama yang tidak dapat dibantah lagi kepastiannya, sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak meyakininya. Contohnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang mengandung hukum jani adalah lafal-lafal yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu atau memungkinkan untuk ditawilkan. Contohnya ayat tentang masa iddah perempuan setelah cerai. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang selanjutnya adalah macam-macam penjelasan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ijmali. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafal yang tidak jelas secara makna. Yang selanjutnya adalah tafsili. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya adalah isyarat. Isyarat penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Yang selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Yang pertama sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya mudah dihafal dan direnungi, terpelihara kemurniannya, gaya bahasa dan nilai sastra yang tinggi dan tidak dapat ditiru manusia. Kandungan dalam Al-Quran selalu relevan dengan perubahan zaman, penyempurnaan kitab terdahulu, sebagai penenang dan obat penyakit hati, terjaga dari kontradiksi atau pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Membacanya dinilai sebagai ibadah dan sebagai syarat sahnya sholat. Yang selanjutnya adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum akidah atau i'tiqadiyah. Ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang selanjutnya adalah hukum etika atau uluhiyah. Adalah sesuatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan,
dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Yang selanjutnya adalah hukum amaliyah atau syariah dan ibadah. Ialah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama muamalah ma'allah atau ibadah yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nayar, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah ma'an nas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Contoh ayat Al-Quran tentang hukum perintah atau ketetapan melakukan sesuatu. Yang pertama, akidah dan tauhid di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua, ibadah di dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. Yang ketiga, akhlak. Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dan Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Sekian presentasi tentang Al-Quran. Selebihnya jika ada salah kata atau kurangnya pemaparan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.